kembali lagi di channel GRW bersama dengan Maura dan Ko Vincent nih hari ini ya Ko. Ya. Dan udah lama nih kita tidak menyapa ya teman-teman GRW. Ya. Nah, kita lagi ada di mana sih Ko? Kita ada di Bali. Oh, jadi disclaimer ya teman-teman, berhubung kita lagi ada di Bali, kita hari ini agak lebih santai dibandingkan biasanya ya Ko. Sambil ngepost-ngepost dikit nggak apa-apa nih ya Ko? Gak apa-apa sih, jangan ngerokok kok. Oke. Nyantai. Kita lebih santai ya teman-teman, disclaimer nih. Berhubung kita lagi di outdoor ya Ko. Dan kita ada di Bali. Nah, ngomong-ngomong soal Bali nih Ko. Kita bicara soal bisnis ya mungkin. Kita bicara soal Pastinya dong. ya kan. Bali ini kan cukup identik, bisa dibilang ya cukup identik dengan dunia bisnisnya ya Ko, kita bisa bilang. Dan mungkin masih banyak juga anggapan-anggapan atau angan-angan image lah, suatu image di kepala orang-orang terkait Bali ini kayak, oh kalau buka bisnis di Bali pasti laku bisnisnya, pasti sukses, pasti jalan. Karena Bali ini memang bisa dibilang dia adalah sebuah pusat wisata ya, baik lokal maupun internasional. Betul. Nah, kalau menurut Ko Vincent sendiri nih, valid nggak nih Ko pandangan ini? Bisa dibilang cukup valid ya, tapi depend bisnisnya apa dulu. Oke. Ya nggak semua bisnis kita bilang, oh di Bali pasti jalan ya. Nggak semua, termasuk kan mungkin kalau sektor-sektor yang berhubungan dengan F&B, tour and travel, ya itu bagus banget. Karena kan memang Pulau Dewata ini kan tempatnya wisata. Ya berarti yang berhubungan dengan pariwisata atau tourism ya? Tourism pastinya. Ya kalau buka pabrik di sini kan susah juga. Pabriknya pabrik apa dulu nih? Kalau buka pabrik gula mungkin tanda tanya nih ya kok. Nggak menjawab. Pabrik miras kali. Ya bisa kan? Kalau itu bisa jadi. Oke, nah kalau itu kan tadi terkait dengan bisnisnya nih. Kira-kira kenapa sih orang-orang beranggapan kalau buka bisnis di Bali itu pasti sukses? Kalau tadi kan versi saya kan karena orang-orang berpikir ini adalah pusat pariwisata, baik untuk kawasan ranahnya lokal maupun internasional. Kalau menurut Ko Vincent, kenapa? Oke, kalau kita lihat dari pariwisata ya, pariwisata itu seperti yang saya bilang tadi, pasti kita harus memilih F&B dan atau tour and travel. Opsi pemilihan bisnisnya nih untuk sementara. Nah, karena untuk wisatawan ini everyday mereka datang setiap hari. Setiap hari datang itu belum yang stay. Berarti nggak terpengaruh lah ya, mau high season, low season mungkin orang bilang gitu ya. Untuk sementara Bali sih aku lihat Nggak terpengaruh ya. time ya, kita bolak-balik ke Bali, kita datang ke Bali hari Senin, Selasa, Rabu pun wisatawan itu pasti ada. Pasti ada. Nah, termasuk yang kayak wisatawan lokal ataupun mancanegara. Nah, dari besarnya wisatawan yang masuk ke Bali ini, kita lihat aja mungkin di sepanjang jalan Legian, Seminyak itu kan F&B banyak banget. Betul. Nah, kalau kita melihat salah satu contoh ya yang mungkin baru kemarin kita bicarain adalah di sepanjang jalan Legian itu banyak toko-toko yang menjual souvenir. Betul. Entah Baju itu baju, dan tas, kerajinan tangan, dan harga sewanya nggak murah loh. untuk tempatnya ya, kita bicara soal tempatnya ya. Satu tempat kecil itu nggak murah. Cuma yang menjadi pertanyaan kita adalah how they can survive. Entah itu baik mereka sewa ataupun tes operasional ya, karyawan dan lain-lain segala macam. Berarti menunjukkan bahwa wisatawan mancanegara ini daya belinya cukup tinggi. I see. Gitu. Tuh. Kalau mungkin kita berbicara wisatawan lokal, mungkin sedikit banyak pertimbangan ya untuk belanja di kawasan tersebut. Kan pariwisatanya banget. Betul, karena kan pasti harganya Beda. Apalagi di Indonesia ini ya banyak e-commerce yang menawarkan harga jauh lebih murah. Betul. Gitu. Cuma mungkin 1-2 masih ada ya untuk beli souvenir, gift itu masih ada. Tapi mostly kalau menurutku itu mancanegara. Oke, I see. Berarti memang salah satu faktornya adalah dari segi turismenya banyaknya adalah wisatawan dari luar negeri ya. Betul, itu kan kita baru Asing nih ya. betul, kita kan baru berbicara toko-toko yang ada di sana. Nah, Belum bisnis yang lainnya. Belum bisnis yang lain. Nah, pastinya kan mereka perlu kuliner,
masakan-masakan tradisional khas Bali ataupun khas Jogja ataupun yang berbagai macam daerah ada di sini Betul. gitu. F&B ini kan mencakup banyak banget, banyak jenis, berbeda rasa. Jadi ya mereka datang ke Bali, mereka berharap di Bali ini udah representatifkan wujud Indonesia. Iya betul. Dan Gitu. nggak hanya, dan mungkin di Bali ini kita lihat juga nggak hanya merepresentasikan, kalau kita bicara kuliner ya kok, Betul. nggak hanya merepresentasikan rasa-rasa lokal aja, banyak juga kan restoran-restoran yang dari luar masakan-masakan luar negeri, dari Korea atau Pasti, mungkin jangan. Itali, Itu banyak banget. banyak juga Banyak. karena dan mungkin itu menjadi salah satu daya tariknya juga ya kok Betul. dari Bali, karena mungkin memberikan rasa homey-nya ya mungkin untuk turis-turis yang datang. Betul. Kalau misalkan kangen dengan rasa masakan rumah nih, Ya pasti ya. kayak mereka. Kalau kita bilang, kebetulan kan saya aslinya dari Padang. Oke. Saya landing di Bali, yang saya cari itu adalah ya nasi Padang sebenarnya. Bukan yang di sana, bukan ayam betutu, bukan. Nyari juga, cuma tetap one time pasti aku Mana nih nasi padang? gimana nih gitu. Oh, oke, I see kok. Nah, dari sekian banyak field bisnis di Bali nih, tadi kita udah sebutkan juga ada salah satu F&B, terus ada jual souvenir, dan masih banyak lagi ya soal tour and travel. Kalau menurut Ko Vincent sendiri nih, mana sih yang paling rame dari antara field-field itu? Kalau rame pasti kalau kita lihat sekarang F&B ya. F&B, F&B. oke, interesting. Ramenya F&B, terus kedua tour and travelnya, baik itu penyewaan kendaraan bermotor, terus water sport. Oh, oke. Ya masih ada beberapa lainnya mungkin yang nggak terlalu rame, yang nggak terlalu banyak, tetapi itu menjadi daya tarik. ATV, Oke. wisatawan cukup banyak yang datang ke Bali, mereka buat main ATV. Cuma mungkin memang bukan khusus buat main ATV, tapi di saat mereka datang ke Bali, mereka udah Memasukkan itu ke dalam agendanya mungkin. yes. Jadi kita datang ke Bali dengan tujuan wisata itu udah komplit. Kita mau ke pantai bisa, kita mau ke Kintamani nikmatin sunrise, sunset di Seminyak, Atau mau lihat kecap? tarik ke udah- bisa ya. Terus bisa ke Ubud yang mau nuansa-nuansa pegunungan, alam. Jadi menurutku Bali almost komplit ya. Untuk Opsinya sebuah- banyak ya. Yes, untuk sebuah daerah wisata, satu daerah. Jadi perfect. Banyak banget opsinya, kayak dia dari segi culture ada banget. Yes. Terus habis itu entertainmentnya juga banyak. Kalau mau alam juga opsinya luas di sini. Kalau kita berbicara culture, budaya Bali ini sangat kental. Bahkan kalau di saat nyepi ya, semua itu diliburkan. Termasuk mungkin villa-villa, termasuk wisatawan pun harus mengikuti gitu tanpa terkecuali. Udah ajek nih ya. Bahkan saya sempat ketemu ya dengan beberapa wisatawan, teman-teman yang ada dari luar, mereka berbicara terkadang waktu nyepi mereka tuh pengen datang ke Bali, Mau ngerasain ngerasain. nyepi di Bali ini kayak apa ya? Betul, kita nggak usah berbicara negara lain ya. Kita yang mungkin hidup di Jakarta, ibu kota 24 jam, bisa kita di Bali kita merasakan kesunyian satu hari full is the best part. Benar-benar sunyi ya, kita merasa ketenangan gitu. I see. Jadi memang banyak banget nih aku daya tarik dari Bali. Bisa sendiri. Bali nih almost perfect sih bagi aku. Oke, I see kok. Nah, kita mungkin sebelumnya pernah bahas juga, Ko Vincent kan ada interest di properti ya kok. Punya pengalaman sedikit lah. Nah, kalau sekarang kita bahas soal properti, pernah nggak sih kok kepikiran pengen buka bisnis sewa villa di Bali, misalkan? Untuk dengan perekonomian aku saat ini sih mungkin belum. Karena villa di sini cukup mahal loh. Mahal. Jadi ya kalau kita melihat ROI-nya ya, return of investment-nya, sewa villa ini untuk properti bagus. Tetapi dengan modal yang segitu besar, return-nya berapa ya? Karena kan banyak banget kompetitor kita. Bahkan ada yang punya villa yang harganya satu hari cuma berapa ratus ribu, bahkan sampai 1 juta.
Kalau kita menginvestasikan beli sebuah villa itu mungkin ya murah-murahnya 4M 5M juga belum tentu dapat untuk di wilayah strategisnya ya. Ya dengan kita return segitu saya rasa modalku akan dialihkan ke yang lain beli. Tapi aku nggak ngedeklar bahwa bisnis properti atau villa di Bali ini jelek ya, enggak. Tapi ya mungkin untuk yang punya modal cukup ya why not, kenapa enggak kan dia berinvestasi pada properti yang harganya naik setiap saat. Betul, dan ini jangka panjang juga karena balik lagi ke poin kita sebelumnya adalah Bali ini salah satu wilayah yang nggak ada istirahatnya ya kok, kayak setiap hari bisa jadi kayak liburan kalau kita ada di Bali ya kok. Yeah, that's why aku punya terlintas untuk ya move to Bali itu ada. Oh, I see. Jadi kerjanya mikir nggak terasa kayak beban ya karena banyak vibe yang mendukung lah. Ya contoh ya kita lihat mungkin di hari weekday ya kita jalan malam-malam di wilayah Seminyak atau sampai Canggu itu almost 24 hour. Hidup terus gitu, nomor nggak ada mati. Hidup bukan sekedar hidup dan buka, rame, padat. Yes, betul. I see. Nah, kalau dikasih nih kok kesempatan untuk memulai bisnis di Bali, kira-kira Ko Vincent mau buka bisnis apa kok di Bali? Aku mungkin rental ya. Kendaraan atau rental? Kendaraan bermotor. Rental kendaraan bermotor. Berarti masih di fieldnya adalah tour and travel ya? Kita gitu lah. Yes, betul. Karena kan kalau kita lihat untuk memulai sesuatu bisnis itu kita melihat dari opsi skala yang kecil. Kalau kecil kita kendaraan bermotor ini mungkin modalnya masih bisa tercover dengan dana dingin. Pastinya di saat kita mau memulai sesuatu bisnis kita harus menggunakan dana dingin. Betul, sepakat. Nah, dana dingin ini kita taker efisien mungkin, seminimal mungkin agar mendapatkan return yang bagus. Step by step ya. Kalau seandainya mungkin nanti bisnisnya udah berkembang, returnnya udah bagus ya, perlahan ngumpul duit untuk memulai di properti, not kenapa enggak gitu. Tapi kalau untuk first stepnya itu di properti, secara pribadi finansialku belum kuat kayaknya. Oke, berarti kalau for now yang mungkin dikasih Ko Vincent punya waktu, kita bicara sekarang ya. Ya. Let's say. Berarti tadi itu rental ya. Dan kayaknya memang bisnis rental, bisnis rental di Bali ini lumayan ramai, baik itu motor, mobil, you name it ya. Itu ramai banget karena even di Bali semua turis naik motor, semua turis sewa mobil, belum yang wisatawan lokalnya juga kan sama. Mostly motor sih kebanyakan. Iya. Mobil tetap ada, cuma Mungkin secara kuantiti nggak sebanyak motor ya kok. Pastinya. Dan kalau kita lihat mungkin untuk wisatawan mancanegara itu mostly mereka lebih suka kendaraan roda 2. Gitu. Kalau untuk wisatawan lokal tetap ada yang roda 2, cuma menurut saya mungkin lebih banyak warga lokal ya wisatawan lokal yang memilih kendaraan roda 4 karena kan mereka datang sama keluarga. Oh iya, scale-nya mungkin lebih besar ya untuk orang yang pergi berwisatanya. Betul. Dan mungkin kalau dari segi kita bicara soal modal, mungkin kendaraan roda 2 ini juga mau secara modal lebih kecil dibandingkan kalau kita mau langsung mulai dari roda 4 kali ya kok. Yes, pastinya. Kalau kita bilang kendaraan roda 2 ini kan mungkin pastinya kalau menurut aku itu dibayar dengan kredit. Oke. Dengan kredit. Pertama, kita bayar cicilan melalui dari penghasilan si objek tersebut. Oke. Hasil dari objek tersebut kita bayarkan untuk installment per bulannya. Kedua, dengan kita menggunakan metode kredit, pastinya akan tercover oleh asuransi. Jadi kalau kenapa-kenapa, kita cover sama asuransi. Betul. Karena namanya barang disewakan, kita kan nggak selalu bisa kontrol ya gimana penggunanya menggunakan. Tetap segala bisnis itu pasti ada resikonya. Gitu kan. Terus dengan kalau kita bilang down payment atau DP kendaraan bermotor di roda 2 ini kan mungkin nggak begitu mahal ya, mungkin di angka 1 jutaan, 2 jutaan ya. Kalau kita punya modal 20 juta mungkin kita bisa
DP sampai 20 unit, 10 unit. Betul. Nah, Jadi secara kuantiti lebih banyak ya. betul. Dan kita kan berharapnya di saat kendaraan ini udah selesai masa tenor, masa kredit, kendaraan itu menjadi milik kita. Betul. Gitu. Jadi kita lihat resultnya di saat lunas. Itu sih. I see. Oke. Kalau menurut Ko Vincent, kalau misalkan kita mau buka bisnis di Bali, lebih baik menjadi orang yang langsung manage-nya juga, jadi modali atau habis itu langsung manage first hand-nya, atau let's say jadi investornya aja, biarkan nanti ada orang misalkan warga lokal di sini kenalan kita yang manage, atau gimana kalau menurut Ko? Untuk sektor apa dulu nih? Tadi kita bicara misalkan soal sewa kendaraan bermotor ya Ko, karena itu kan yang tadi kita bahas nih terakhir. Oke, kalau untuk berbicara rental kendaraan bermotor, kebetulan karena saya stay-nya di Jakarta, kemungkinan saya akan mencari partner untuk warga lokal. Oke. Kenapa? Ada banyak faktor. Pertama, untuk warga lokal pasti memahami daerah. Mana daerah yang bagus, entah dipromosikannya di mana. Daya promosi. Daya promosinya, yang paling penting kan daya promosi dulu. Kalau kita kan mungkin kita stay di Jakarta, kita nggak memahami lapangan. Betul. Gitu. Niche-nya seperti apa ya? Betul, step by step. Beda cerita mungkin kalau saya move pindah stay di Bali. Tapi seandainya kita stay di Bali pun, kita pasti akan memberdayakan warga lokal. Nah, kedua untuk rental kendaraan, kebetulan saya sempat ngobrol dengan temen yang ada di Bali. Kan banyak ya organisasi masyarakat, perkumpulan. Contoh ada kayak Laskar Bali atau ya banyak macam kan. Nah, pastinya seandainya ada terjadi sesuatu di Luar dugaan. di luar dari prediksi BMKG, jauh lebih gampang untuk dimonitor. Gitu. Baik lagi karena mereka lah yang mengerti lapangannya Betul. seperti apa ya Betul, Ko? betul. Jadi kita kan juga nggak bisa kita datang ke satu daerah terus kita ekspansi bisnis tanpa melibatkan Warga lokalnya. betul masyarakat sekitar. Kalau bisa kita membuka lapangan pekerjaan, masyarakat sekitar juga ikut terbantu. Jadi ada pemberdayaannya juga ya. Yes, betul. Kita kan nggak mungkin mengambil keuntungan dari satu wilayah tanpa kita harus memberikan feedback baik. Tuh. Wise nih teman-teman, boleh dicatat dan digarisbawahi ya barusan pesan sponsor dari Ko Vincent nih ya. Oke nih Ko. Nah, tapi kan balik lagi karena di sini banyak turis, dia Bali ini nggak pernah mati, dan banyak orang yang beranggapan itu tadi, balik lagi ke statement awalku, banyak orang yang beranggapan kalau buka bisnis di Bali ini sukses, lancar gitu. Berarti kan di sini banyak sekali persaingan dong Ko. Pastinya. Kayak kalau kita lihat sepanjang jalan Legian misalkan, tokonya aja dempet-dempetan, tempat makan, tempat minum semuanya dempet-dempetan, kafe dan lain sebagainya. Tempat rental kita bisa temuin hampir di mana aja. Yes, betul. Masih worth it nggak sih Ko? Worth it dong. A very bold statement. Singkat, jelas, worth it. Alasannya Ko kenapa? Gini. Contoh ya, kita lihat di Pulau Jawa, Indomaret sama Alfamart itu sebelah-sebelahan loh. Betul. Why they still open? Selama konsumennya banyak, mau sebanyak apapun kompetitor, It doesn't matter. doesn't matter. Semua balik lagi ke amal ibadah. Aku baru mau jawab, semua kembali lagi ke cara promosi. Jawabannya juga ini di luar prediksi tadi ya. Ini balik lagi ya, di saat kita menekuni sebuah bisnis dan dijalani dengan benar, dengan niat baik, kejujuran, pasti ada jalan. Dan yang namanya konsumen, kalau memang itu jatahnya konsumen, kita nggak akan lari kemana. Sesama contoh kita berbicara rental ya, sesama pebisnis rental ini mereka saling kenal, bahkan saling support kok. Di saat unitnya nggak ada ya dia support ke sana, di saat dia kekurangan unit dia minta dari kompetitornya. Nah kompetitor ini kan kompetisi ya, kompetisi ini kan nggak selalu dianggap sesuatu yang buruk ya. yes. Kan kompetisi bisa kompetisi secara sehat. Kita memberikan pelayanan yang terbaik, unit yang terbaik, antar jemput yang bagus, mobilnya sehat, motornya bagus.
perawatannya terjaga, ya secara nggak langsung mereka akan sewa ke kita pastinya. Tapi kalau kitanya aja nggak bisa menjaga kualitas, ya mau sebaik apapun promosinya ya menurutku ya hasilnya kurang bagus gitu. I see. Berarti memang masih worth it ya kok? Worth it banget. Oke. Nah, sekarang nih aku mau tanya, sebenarnya ada alasan apa sih kok dibalik kehadiran kita nih tim JRW di Bali hari ini? Kayak kok tiba-tiba JRW nih ada di Bali nih? Ada apa nih kok sebenarnya? Kita spill berita besarnya kok. Oke. Hari ini kita landing di Bali karena kita mau menghadiri event dari salah satu broker. Nah, yaitu DuPoint. Kenapa? Karena kebetulan saya JRW sedang menjalin kolaborasi bersama DuPoint untuk di next event 2026. Nah, jadi kehadiran JRW di Bali merupakan bentuk support kita dari komunitas terhadap broker DuPoint. Oke, boleh di-spill nggak nih kok kira-kira nih sedikit aja, kolaborasi apa sih kok? Boleh dong. Nah, di tahun 2026 kita akan mengadakan trading competition. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan semangat dari para trader, mungkin yang bisa kita bilang dari pemula ya, agar dapat belajar lagi dan lebih semangat lagi. I see. Jadi ada JRW Trading Competition dan kita berkolaborasi ya kok dengan DuPoint Indonesia. Ada alasannya nggak nih kok? Kenapa sih kok kolaborasinya harus sama DuPoint kok? Oke, pertama DuPoint itu saya dikenalkan sebagai salah satu pilihan broker. Sebenarnya ada beberapa broker lain yang memungkinkan kita untuk bekerja sama ya. Cuma setelah beberapa pertimbangan baik dari segi produk, pelayanan, spread, terus charge commission, menurut saya DuPoint sementara ini menjadi yang terbaik dari beberapa pilihan yang kita punya gitu. I see. Berarti bisa dibilang DuPoint ini salah satu broker terbaik di Indonesia ya kok? Kebetulan DuPoint 2025 dapat reward dari CNBC dan CNN ya. Oke, I see. Berarti gini ya teman-teman, untuk trading competition JRW ini diselenggarakan dengan broker yang top di Indonesia. Jadi teman-teman yang mau berpartisipasi baik dari pemula maupun sampai pro juga bisa berarti ya Pak? Siapa aja Beb. Untuk teman-teman yang nantinya mau berpartisipasi di dalam JRW Trading Competition ini nggak perlu ragu, nggak perlu khawatir ya Pak ya. Karena brokernya diawasi dan sudah legal juga. Ya. Pastinya JRW mau mengadakan sebuah trading competition di mana dengan broker yang bagus, broker yang terbaik. Kita juga nggak mau kerja dengan berkolaborasi dengan broker yang mungkin kurang bagus dari segi penilaian kita. Itu kita akan berikan yang terbaik sehingga teman-teman pun juga bisa melakukan trading competition nyaman, pelayanan yang terbaik juga. Karena pelayanan dari broker DuPoint itu bagus banget kok. Withdraw aja less than 5 minutes, 10 minutes. Cepet banget. Cepet banget. Nah itu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih berpikir kayak ikut nggak ya, teman-teman udah nggak perlu ragu, nggak perlu khawatir lagi. Karena baik dari JRW maupun dari DuPoint juga pasti akan memberikan yang terbaik ya untuk teman-teman. Dan untuk detailsnya nih, teman-teman boleh jangan lupa untuk follow akun sosial media JRW dan akun sosial medianya DuPoint Indonesia juga ya. Nantinya akan ada di akun media sosialnya DuPoint. Karena nanti detailnya akan di-share semua di akun media sosialnya DuPoint dan JRW. Dan katanya dengar-dengar nih kok, mau ada live juga nih sama DuPoint kok. Benar, jadi DuPoint akan melakukan live setiap hari Kamis dimulai dari minggu ke-3 Januari. Oke, dicatat ya teman-teman, minggu ke-3 Januari setiap hari Kamis di akun sosial medianya DuPoint ya. Betul. Nah, di live itu DuPoint akan bagi-bagi hadiah. Ada trading competition ya nih. Itu dulu dari hadiah juara ya.
Wow. Total hadiah juara kita kurang lebih di 10 juta. Bahkan DuPoint pun memberikan hadiah lucky draw bagi para peserta, bagi para partisipan diundi secara acak. Jadi nggak harus menang, tapi bisa dapat hadiah. Bener. Wow. hadiah. Mulai dari grand prize-nya yaitu sepeda listrik, emas batangan, dan voucher. Banyak banget nih ya kok. Banyak Kayak banget. kurang menarik apalagi teman-teman. Jadi untuk teman-teman boleh silakan stay tune terus di akun media sosialnya GRW dan akun media sosialnya DuPoint Indonesia supaya teman-teman gak ketinggalan nih ya nanti dengan update-update-nya ya kok. Nah oke teman-teman, tadi hadiahnya udah di-spill nih ya sama Ko Vincent dan hadiahnya menarik banget, beragam banget. Untuk detail selanjutnya, balik lagi teman-teman jangan lupa untuk follow akun media sosialnya GRW dan DuPoint Indonesia karena nanti details-detailsnya akan menyusul dan semuanya akan di-share di situ ya kok. Betul banget. Oke Ko Vincent, thank you banget nih. Pembicaraan hari ini seru banget. Kita bahas bisnis di Bali sampai GRW Trading Competition di tahun 2026 berarti ya kok. Nah untuk penutup nih kok, ada nggak kok yang mau Ko Vincent sampaikan nih ke teman-teman yang lagi menonton? Untuk terkait bisnis, pertama untuk terkait bisnis, bisa bagi teman-teman yang mau memulai bisnis di Bali, bagi aku pribadi good option. Selama pemilihan sektor bidangnya itu yang sesuai dengan wisata dulu, gitu. Walaupun banyak pesaing kompetisi, itu menandakan berarti ikannya banyak. Ya, nelayan selalu pergi ke satu spot untuk memancing, banyak di situ ya berarti ya ikannya banyak di situ. Gitu. Oke. Nah, untuk yang kedua trading competition, teman-teman boleh ikut berpartisipasi hanya dengan dana yang minim, kecil, nilainya berapa nanti akan kita spill. Tunjukin kemampuan teman-teman sebagai trader baik dari yang pemula sampai profesional, boleh ikut serta tanpa ada persyaratan apapun ya, contohnya kayak mau menggunakan IE, copy trade ataupun fitur foto lainnya boleh banget. Oke. Gitu. That is a very good deal nih ya untuk ikut competition ini. Oke teman-teman kalau gitu, thank you banget sekali lagi Ko Vincent Thank you. atas waktunya dan atas sharingnya dan spill informasinya nih soal GRW Trading Competition ya. Dan untuk teman-teman juga terima kasih banyak yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk follow akun media sosialnya GRW supaya teman-teman gak ketinggalan video edukasi lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!